Pada masa zaman Imam Ibnu Hanifah, itu ada juga seorang ateis yang cukup jago Pak dalam berdebat, dan sudah banyak orang Islam yang tidak bisa menjawab perdebatan kalau berdebat dengan dia. Nah, sampai akhirnya dia sudah merasa betul-betul tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dia. Tapi kali ini berbeda. Dia menantang di tengah lapangan, dikumpulkan orang. Kalau kita kan sekarang misalnya Profesor Dr. Zakir Naik, dia undang orang, dia yang tidak terkalahkan. Jadi pada masa Imam Ibnu Hanifah ada orang ateis yang tidak terkalahkan kalau berdebat. Nah, jadi waktu dia menantang orang untuk berdebat, yang mengiyakan waktu itu Imam Ibnu Hanifah. Waktu itu masih sangat muda umur beliau. Jadi di tengah keramaian itu, posisi orang ini dia duduk di atas mimbar, tegak di atas mimbar, dan orang Islam di bawah. Dan Imam Ibnu Hanifah berdiri untuk melayani tantangan dia. Kata Imam Ibnu Hanifah, apa yang akan kau perdebatkan? Jadi pertanyaan dia yang pertama apa, Pak? Pada tahun berapa Tuhan kalian itu dilahirkan? Itu pertanyaan orang ateis ini. Kata Imam Ibnu Hanifah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu jawaban agama kalian. Itu tidak aku terima. Berikan yang bisa aku terima. Masa sesuatu yang ada, pasti ada yang melahirkannya. Jadi kira-kira kapan Tuhan kalian itu lahir? Kemudian jawaban Imam Ibnu Hanifah, Allah itu ada sebelum adanya sesuatu. Tuhan tahu tidak tentang perhitungan? Kata Imam Ibnu Hanifah. Ya, aku tahu tentang ilmu hitung. Angka berapa sebelum angka 1? Tidak ada angka apa-apa. Kalau belum ada angka 1, sebelum angka 1 tidak ada angka yang lain mendahuluinya, kenapa Tuhan heran kalau sebelum ada Allah memang tidak ada awalnya? Buktinya sebelum angka 1 tidak ada angka lain, Tuhan nggak komplain. Ini kok Tuhan berani mempertanyakan Allah. Kalah dia dengan debat dia yang pertama. Karena ternyata sebelum angka 1 juga tidak ada angka, tapi orang tidak pernah komplain. Malah Allah yang dipertanyakannya. Allah itu kapan lahirnya? Sementara yang tidak ada angkanya sebelum angka 1 saja orang tidak komplain. Baik, kata orang ateis ini. Jadi di mana kira-kira Tuhanmu itu berada sekarang? Karena sesuatu itu pasti ada tempatnya. Dan pertanyaan seperti ini, Pak, sering juga dipakai orang di zaman sekarang. Di mana tempat Tuhan itu? Jadi kata Imam Ibnu Hanifah, Tuhan tahu enggak bagaimana bentuk air susu? Tahu? Apakah di dalam campuran susu itu ada keju? Ada. Kalau dia sudah bersatu dalam gelas, bisa enggak Tuhan tunjukkan di mana posisi keju itu sekarang? Kata orang ateis ini, ya keju itu meliputi segala sesuatu. Begitu juga dengan Tuhan. Dia ada di segala tempat. Dia meliputi segala sesuatu. Nah, kalah lagi dia untuk yang kedua. Kemudian bertanya lagi orang ateis ini kepada Imam Ibnu Hanifah, tunjukkan kepada kami zat Tuhan kamu itu apa? Zat benda padatkah, benda cairkah, atau apa? Maka Imam Ibnu Hanifah menjawab, Tuhan pernah tidak duduk di dekat orang yang sedang sakratul maut? Ya. Sebelumnya dia bergerak-gerak? Ya. Waktu ruhnya keluar, Tuhan masih berada di sana enggak? Ya, masih berada di sana. Tahukah Tuhan ketika ruhnya itu keluar? Tidak. Tahu enggak Tuhan ruh dia itu bentuknya padat atau cair? Aku tidak melihatnya. Sedangkan ruh seorang makhluk saja yang keluar, Tuhan tidak tahu, padahal Tuhan duduk di sana. Sekarang Tuhan mempertanyakan zat Tuhan itu benda padat atau benda cair. Sangat keterlaluan Tuhan ini. Wah, teman nolak dia, Pak. Iya pula. Sedangkan ruh manusia aja tidak bisa dia mengatakan bentuknya seperti apa, kok Tuhan yang dipertanyakannya. Baik. Kemudian apa lagi katanya? Wahai Hanifah, ke arah manakah Allah itu menghadapkan wajahnya? Jadi kemana Allah itu menghadapkan wajah? Dijawab oleh Imam Ibnu Hanifah, kalau Tuhan menyalakan lampu, kemanakah cahaya itu menghadap? Ke seluruh ruangan. Begitulah Allah. Allah itu cahayanya
menghadap ke seluruh alam ini. Jadi tidak menghadap dia ke sana atau ke sini, menghadap ke semuanya. Itulah yang cahaya, dia menghadap ke semua arah. Kemudian kalau ada orang yang masuk surga itu ada awalnya, kenapa tidak ada akhirnya? Begitu juga dengan perhitungan, kata Imam Hanifah. Ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Perhitungan Pak, mana ada akhirnya Pak? Dia nambah terus, tapi awalnya ada. Nah, mulai terdiam si ateis ini. Kemudian bagaimana kebaikan surga itu akan bertambah dan tidak akan ada habis-habisnya jika dinafkahkan. Kebaikan surga itu akan bertambah. Masa ya dia bisa bertambah? Sementara tentu kalau kebaikan itu banyak dia akan berkurang. Maka kata Imam Syafi'i, di dunia ini saja kita bersedekah bisa bertambah nilai sedekah kita itu. Kita ngasih ilmu ke orang bertambah nilainya. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Kenapa Anda heran kalau kebaikan surga itu bertambah tidak akan pernah berkurang? Akhirnya ditanyanya lagi, Pak, kalau begitu apa pekerjaan Tuhan sekarang? Maka kata Imam Hanifah, seharusnya dari tadi kan aku menjawab di bawah, sekarang kita tukar tempat lah. Biar aku jawab dari atas, kau duduk di bawah. Sampai di atas mimbar, apa kata Imam Hanifah, kau ingin tahu pekerjaan Tuhan sekarang? Iya. Jika ada orang yang sombong berdiri di atas mimbar ini, maka dia akan turunkan dan menaikkan yang benar ke atasnya. Oh, baru kena orang ateisnya jadinya, Pak. Itulah pekerjaan Tuhan saat ini. Nah, ini di sini terlihat, Pak, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Orang Islam itu mesti cerdas. Dia harus banyak referensi.